Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, peralaskan doa kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat WL Singer, pemain musik, pemain tamborin yang sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2026 ya. Semoga atau bukan semoga kita akan meningkat di tahun yang baru ini di dalam setiap kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Saya mengingatkan kembali akan tujuan hidup kita di dunia ini, tujuan bergereja ya, yang sudah saya utarakan berkali-kali bahwa yang pertama kita itu menyembah Tuhan, sudah memberikan hati kita kepada Tuhan, latreia. Kemudian yang kedua, jangan lupa di tahun yang baru 2026 ini koinonia kita ditingkatkan. Koinonia itu apa? Persekutuan saudara seiman ya, ditingkatkan. Karena itu Natal kemarin itu kan temanya saling mengasihi, love one another. Ya, demikian juga di tahun 2026 ini kita pakai tema saling mengasihi. Jadi nanti sampai Desember tetap diingat terus bahwa tema kita adalah saling mengasihi. Kemudian demikian juga di dalam kehidupan kita tidak mau stuck atau berhenti pada satu titik, tetapi kita mau maju terus dengan cara apa? Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di Daskalia, saudara ya. Jadi tiap hari mempelajari kebenaran firman Tuhan di rumah maupun melalui khotbah-khotbah, maupun melalui pembacaan firman Tuhan, renungan kita dan lain sebagainya. Ini tujuan hidup kita. Kemudian berikutnya tujuan hidup kita di samping itu kita mesti melayani Tuhan. Dengan cara apa kalau melayani Tuhan yang tidak kelihatan? Bagaimana cara kita melayani Tuhan yang tidak kelihatan? Yaitu dengan melayani sesama. Makanya dikatakan saling mengasihi tadi, melayani sesama kita itu wujud daripada kita melayani Tuhan. Kita memberikan yang terkecil kepada seseorang pun ya, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan suka ya ketika kita melayani satu dengan yang lain. Di dalam setiap pelayanan sudah bisa ambil bagian. Kalau 2025 belum ambil bagian di dalam pelayanan di gereja atau pelayanan di persekutuan dan lain sebagainya, saudara mulai ambil bagian ya. Di tempat ini dibuka pelayanan-pelayanan yang akan saudara mau ikuti. Umpamanya pengen melayani sebagai aser, pengen melayani sebagai apa pemain musik dan lain sebagainya, sudah bisa nanti menghubungi ya petugas tempat ya. Kemudian yang terakhir saudara, setelah kita lengkap semua ya saudara, kita memberikan hati untuk Tuhan, memberikan hati untuk bersekutu ya bersama-sama, memberi hati untuk kita belajar terus firman Tuhan, kemudian memberi hati kita untuk melayani. Nah, itu kehidupan kita pasti mampu untuk marturia, yaitu memberitakan firman. Dengan cara melayani kita juga memberitakan firman. Ya, jadi marturianya dengan sendirinya tercipta, terwujud di dalam kehidupan kita. Marturia bukan hanya verbal, diucapkan. Penginjilan bukan hanya diucapkan, tapi penginjilan juga berbicara tentang bagaimana sikap hidup kita yang dilihat oleh orang lain, saudara. Sehingga tergenapi tujuan kita bergereja di dalam hidup kita. Nah, di tahun yang baru ini seperti yang saya ungkapkan pada tahun kemarin bahwa saya akan membawakan spiritual fruit series atau spiritual fruit series itu buah roh, seri buah roh saudara, ada 9 kalau saya hadir minggu ke-1, 3 maka 4 bulan selesai ya. Hari ini yang pertama, jadi saya modelnya itu mengajarkan arti katanya, kemudian bagaimana sikap hidup kita menanggapi buah roh yang dinyatakan di dalam Galatia 5:22-23 itu saudara ya. Dan ini bisa terus terjadi dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa setiap orang yang sudah percaya itu pasti Roh Kudus ada di dalam hidupnya ya. Setiap orang sudah percaya, Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia percaya pasti sudah dapat keselamatan. Cuma yang jadi masalah yang diributkan setiap orang, bukan hanya orang Kristen saja, tapi orang lain dan orang di luar sana yang diributkan. Kenapa orang Kristen itu kok sudah percaya, ada yang hidupnya itu masih hidup yang lama. Nah itu loh saudara, ini yang jadi permasalahan kan. Ini sudah ke gereja tapi kehidupan lamanya masih tampak dan masih kelihatan.
Karena sesungguhnya ketika kita percaya kepada Tuhan, maka dikatakan dalam 1 Korintus 5:17 ya, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, apa kaitannya dengan buah roh ini? Ya, Rasul Paulus menuliskan bahwa ketika orang percaya dan ada Roh Kudus di dalam hidupnya, maka muncul yang namanya buah roh, yang ada 9 tadi buah roh. Jadi kalau sudah ada Roh Kudus dalam hidupnya, berarti dia orang percaya. Kalau belum ada Roh Kudus dalam hidupnya, berarti dia belum orang percaya. Kalau orang sudah percaya ada Roh Kudus dalam hidupnya yang menetap, ya, yang terus menerangi hati, yang terus membimbing, maka muncul yang namanya buah roh. Nah, kita akan pelajari ya buah roh yang pertama. Saya kasih judul di sini, the supreme virtue, yaitu love. Kebajikan tertinggi itu adalah kasih, saudara. Jadi kasih itu merupakan kebajikan yang tertinggi. Nah, coba kita lihat di sini, dikatakan di situ, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan yakinlah saudara, nanti satu persatu di setiap minggu akan saya uraikan, saudara ya. Minggu depan kita akan bicara tentang sukacita, dan yang terakhir penguasaan diri. Dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi kalau buah roh ini dikaitkan dengan hukum apapun yang ada di setiap negara itu tidak ada pertentangannya, saudara. Saudara mau hukum di mana, saudara? Mau di tempat dunia komunis pun tidak ada yang menentang ini, saudara. Mau di dunia yang bagaimana ketatnya kepercayaannya, tidak akan pernah menentang ini. Semuanya menyetujui ini. Ya. Semuanya menyetujui 9 ini, saudara. 9 rasa dari buah roh ini, saudara. Jadi tidak ada hukum yang menentangnya. Nah, yang pertama itu kita belajar tentang kasih agape. Tadi dikatakan yang pertama adalah kasih. Jadi saya kasih bold ya. Nih saya kasih bold ya, yang kasih itu saya kasih cetak tebal. Berarti itu pembahasan kita, saudara, ya. Kasih di sini kalau kita lihat bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani itu agape. Makanya saya tulis kasih agape adalah dasar kehidupan Kristen. Itu adalah perintah terbesar. Kenapa dikatakan terbesar? Yang pertama muncul, saudara, ya. Tanda orang percaya sejati dan bukti kasih kita kepada Tuhan. Kasih itu yang terpenting. Makanya kemarin khotbah Natalnya saling mengasihi, saudara. Kasih agape bukan hanya perasaan. Rasanya aku mengasihi ya. Ya bukan hanya perasaan saja. Perasaanku kok begini, bukan hanya perasaan. Kalau main perasaan tidak bisa, saudara. Tetapi sebuah pilihan. Bukan perasaan, tapi sebuah pilihan. Bukan hanya emosi yang hangat dan menyenangkan, tetapi keputusan yang disengaja untuk mengutamakan orang lain. Bukan hanya emosi saja, saudara, hangat, menyenangkan, membayangkan, tapi itu suatu keputusan yang disengaja untuk mengutamakan orang lain. Karena itu sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita. Ini yang berat. Nanti saya buat teorinya, kemudian nanti prakteknya dalam kehidupan kita seperti apa. Ini masuk teori dulu. Kasih agape itu dalam bahasa aslinya ditulis kata Yunaninya agape, itu bacanya juga agape, adalah kata Yunani yang merujuk pada kasih tanpa syarat. Jadi tidak ada syarat di situ. Kalau kamu melakukan ini, maka akan terjadi begini. Kayak seperti hukum kausal sebab akibat. Tidak. Kalau kasih agape adalah ya kasih yang tanpa syarat, kasih sayang atau kemurahan hati. Dalam konteks teologi Kristen, kasih agape adalah bentuk kasih tertinggi yang dicirikan oleh ada 4 cirinya. Ya, ciri yang pertama yaitu apa, saudara? Tanpa syarat. Jadi tanpa syarat itu artinya apa? Agape tidak didasarkan pada kelayakan objek, melainkan pada karakter orang yang mencintai. Kadang ada orang melihat, kok bisa sih kamu mengasihi, padahal orang itu kan seperti itu, dia tidak layak dikasih. Tapi dia mau mengasihi, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi bukan pada objeknya. Oh, objeknya memang cantik, objeknya memang baik, dia patut disayang. Lalu kalau objeknya, umpamanya objeknya jelek dan lain sebagainya, jangan objek manusia aja lah, objek barang saja, saudara ya. Kalau kita punya barang, umpamanya cincin, ada 10 cincin gitu, saudara.
pasti kita akan menyukai cincin yang paling baik. Itu wajar. Tapi yang dinamakan agape itu ada 10 cincin, yang 9 itu mulus semua, yang ini dari berlian, yang ini dari ikatnya itu emas, cincinnya berlian, yang satu perak, itunya safir, apa saudara, yang lain juga virus, ada itu mata-mata ake, dulu saya suka ake saudara ya. Jadi ake-akenya itu semua sudah ada di situ. Yang terakhir ada satu yang ke-10, itu ada ake jelek, gopel lagi saudara, gopel itu pecah sedikit. Lah kalau kita wajar kalau kita paling menyukai yang berlian, ikatnya emas gitu saudara ya. Itu sesuatu yang wajar. Nah ini yang jelek ini, yang paling jelek ini saudara, subjeknya yang paling jelek ini, tapi kita menyenanginya saudara. Entah bagaimana kita menyenanginya. Lah itu namanya kasih agape, kasih yang tanpa syarat, bukan melihat objeknya. Objeknya patut atau tidak patut, ya, benar atau tidak benar, tetapi kita menyukainya, kita mengasihinya. Itu yang disebut sebagai agape, ya saudara. Jadi kalau kita melihat, kita mengasihi orang, bahkan yang terdekat pun, ya, kalau kita lihat Mother Teresa di Kalkuta itu saudara, orang-orang yang orang lain mungkin buang di dalam perjanjian lama, orang yang kusta itu harus dihindari, menular, harus karantina sendiri. Tapi mau didatangi saudara, mau dirawat dan lain sebagainya. Ini yang bentuk agape yang pertama. Kemudian yang kedua, agape itu digambarkan sebagai tanpa pamrih. Kasih agape mencari yang terbaik untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Makanya seringkali pelajaran Kristen itu mengatakan memberi kepada orang yang tidak bisa membalas, yaitu agape saudara. Kalau memberi kepada orang yang bisa membalas itu bukan agape saudara, ya, tapi memberi kepada orang yang sungguh-sungguh, yang memang tidak bisa membalas, ya. Dikatakan mencari yang terbaik untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, ini teorinya ya, nanti kita prakteknya seperti apa. Jadi istilahnya memberikan kepada orang yang tidak bisa membalas. Kalau memberikan kepada orang yang bisa membalas kan bahaya. Makanya teologi kemakmuran itu yang seringkali membuat pengajaran yang bargaining dengan Tuhan atau transaksi dengan Tuhan, itu sebetulnya kurang pas saudara. Jadi kalau saudara kasih 100.000, nanti Tuhan akan balas 100 kali ganda, 10 juta gitu. Kalau saudara memang ada di dalam kitab Maliaki itu, Tuhan akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada orang yang memberi. Tapi kita tidak bisa bargaining dengan Tuhan, karena kasih agape itu adalah kasih dari Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 saya. Tuhan adalah kasih. Jadi jangan pernah dalam pikiran otak kita yang bisnis ini kemudian bargain dengan Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan, itu enggak layak saudara. Enggak layak seperti itu. Karena kasih agape itu apa? Memberikan atau mencari yang terbaik untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Demikian juga ketika kita mengasihi Tuhan dengan agape, Tuhan itu sudah mengasihi kita agape. Lah kita membalas mengasihi Tuhan agape, kita kan tidak mengharapkan dari Tuhan. Tapi Tuhan yang memberikan berkat kepada kita tanpa kita harus nyuruh-nyuruh Tuhan macam-macam saudara. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini bentuk kasih yang disebut sebagai agape ya. Kalau kasih yang lain nanti kita bandingkan. Kemudian yang ketiga yaitu pengorbanan. Kasih agape rela mengorbankan kepentingan dan keinginan sendiri demi kepentingan orang lain. Saudara. Agak sulit memang saudara, tapi saya menjumpai di dalam sebuah kecelakaan di Alabama, Amerika tahun 22 September tahun 1993, itu ada disebut kecelakaan ini dinamakan Big Boy Cannot Rail Disaster. Nah itu ada sebuah jembatan kereta api yang menghubungkan sebuah danau begitu di Alabama atau sungai begitu saudara, yang memang jembatannya itu khusus untuk kereta api. Dan tiba-tiba ada kapal masuk di sana, tidak tahu bagaimana kapal itu menabrak jembatan itu dan jembatan itu roboh. Selang beberapa saat kemudian ada kereta yang lewat. Lah kereta yang lewat ini tentu saja karena jembatannya roboh ya keretanya mesti masuk ke danau atau masuk ke sungai yang besar itu.
itu ada sekitar 200 penumpang, ada 103 yang injured, terluka, ada 47 yang meninggal. Nah, di tengah-tengah kecelakaan itu, saya membaca ada satu kisah yang baik, saudara, yang menjadi contoh tentang agape. Nah, ternyata ada penumpang itu, ada suami istri dengan satu anak yang menderita cerebral palsy. Cerebral palsy itu satu kelainan gitu, saudara, yang anak itu tidak normal seperti itu, saudara. Nanti saudara cari di Google aja ya, cerebral palsy seperti apa, daripada diterangkan nanti terlalu lama. Jadi ada anak cacat itu, saudara. Dan dia sudah masuk ke dalam sungai itu bertiga dengan ayah ibunya. Nah, ayah ibunya ini bisa cepat keluar, tapi kemudian berdatangan tim SAR, saudara. Kemudian bapak ibu ini sadar kalau anaknya yang cerebral palsy itu masih di dalam, belum bisa keluar karena dia kan geraknya kurang. Seperti itu. Kemudian orang tua ini akhirnya bersama tim SAR, dia mencari anaknya, dia masuk lagi ke dalam sungai atau dalam danau itu, saudara. Dan ditemukan anaknya itu, kemudian sama ayah ibunya dibantu dengan tim SAR itu diangkat ke atas, saudara. Dan tahu bagaimana kisahnya itu, akhirnya ayah ibunya ini tidak tahan di air atau bagaimana, akhirnya justru malah ayah ibunya ini meninggal. Kemudian di medsos kan rame, saudara, kayak seperti sekarang ini viral di mana-mana. Kemudian ada yang nyeletuk menulis, kenapa ya bapak ibunya itu kan orang normal, kenapa kok dia menolong merelakan anaknya yang cerebral palsy ini untuk hidup, dia sendiri berdua mati. Kan di media sosmed itu selalu begitu. Sebetulnya kan lebih menguntungkan kalau ibunya yang normal itu yang hidup daripada anaknya yang cacat ini yang hidup. Pandangan orang selalu begitu, saudara. Di tengah-tengah pandangan yang apapun mesti selalu begitu. Tapi ternyata kalau saya simpulkan, kedua orang tuanya ini punya kasih yang agape. Dia merela hidupnya menyelamatkan anaknya, walaupun anaknya itu cacat, entah bagaimana nanti. Tapi kalau di Amerika kan mesti dinas sosial selalu memperhatikan sehingga bisa ditampung, saudara. Tapi yang menjadi inti persoalannya ini, ayah ibunya mau menolong, mengambil anak itu. Dan di medsos itu banyak orang yang, pikirannya medsos itu kan pikirannya orang banyak, saudara. Ada yang pro ini. Salah satu komentarnya itu seperti itu, saudara. Nah, kadang-kadang kalau kita secara akal, ya istilahnya dalam bahasa dunia persilatannya itu cengli gitu, saudara. Kalau pernyataan seperti itu. Tapi tidak untuk ayah ibu ini, karena dia memiliki kasih yang agape. Nah, ini yang disebut kasih agape, yaitu rela mengorbankan kepentingan dan keinginan sendiri demi kepentingan orang lain. Kemudian yang berikutnya, saudara, kita lihat berikutnya, yang keempat, yang terakhir, kasih agape itu tidak pernah gagal. Kasih agape bersifat konstan dan abadi, ya, tidak bergantung pada emosi atau keadaan. Never fail, tidak pernah gagal, saudara. Kalau kita memiliki kasih agape dalam keadaan apapun juga tidak akan pernah gagal kalau kita punya kasih agape. Sudah memberi, ya sudah, saudara. Kalau saya bicara tentang pemberian itu, saya jadi teringat ada orang yang suka cerewet itu, saudara, ya. Cerewetnya bagaimana? Kadang-kadang ada orang itu ingin memberi orang lain, tetapi di dalam benak dan pikirannya itu selalu terpikirkan, nanti pemberianku ini pasti digunakan yang untuk ini. Sebetulnya kalau kita sudah memberi itu lepas. Kenapa lepas? Mau dia dibuat apa kek, mau dia buat apa kek, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu, zaman saya pelayanan pertama itu kan KFC, saudara. Dikasih uang, ya orang yang kurang ya dikasih uang. Kemudian dia ngajak saudara-saudara anaknya pergi ke KFC untuk makan. Ada orang yang ngomel itu duit kok malah digaya foya-foya gitu. Loh, saudara, kalau saudara sudah memberi itu adalah haknya daripada yang diberi, mau dibuat apa kek, tekek gitu ya, terserah, saudara. Tidak ada masalah. Nah, ini juga seperti itu ya, agape bersifat konstan dan abadi. Tidak bergantung, kalau kita punya sifat agape, saya sudah memberi, orang itu mau dibuat apa saja ya terserah dia lah. Kita sudah plong, memberi dengan suka. Ini bentuk agape, saudara.
Tapi kalau kita masih mau mendikte dan lain sebagainya, ya mending ini ya saya beli uang ini untuk uang sekolahmu. Nah kalau dia tidak dipergunakan untuk uang sekolah karena sudah ada tipsnya, catatannya, uang sekolah itu salah. Tapi kalau cuman pemberian, ya sudah terserah yang mau diberi mau seperti apa. Nah bentuk agape dari kita adalah membiarkan. Kita sudah merelakan, nah itu saudara, nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada kalkulasi saudara, di dalam benak kita tidak ada kalkulasi, ya seperti itu. Kadang-kadang kan orang selalu banyak kalkulasi ya. Nah kemudian kita lihat ini masih teorinya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 kasih agape itu digambarkan sebagai sabar dan murah hati. Murah hati, sabar. Kita sudah tahu sabar ya. Kemudian tidak cemburu dan sombong atau memegahkan diri. Tidak suka iri lah, cemburunya di sini iri. Sombong itu memegahkan diri. Tidak angkuh atau kasar, itu kasih agape. Kemudian tidak mementingkan diri sendiri. Ya selalu yang penting aku, milikmu, milikmu, milikku. Nah itu saudara, itu bahaya kalau begitu. Kalau nanti suami istri ya, milikku lo ya, milikku. Nah kalau milikmu, milikmu, ya sama saudara ya. Tapi kalau dua-duanya disirik dewe lah bahaya saudara ya. Kemudian apa saudara? Tidak mudah marah, tidak mementingkan diri, tidak mudah marah, tidak mudah tersulut saudara ya. Ini dalam 1 Korintus ya gambarannya agape seperti itu. Tidak menyimpan dendam, kalau sudah ya sudah selesai. Jangan sampai ini dibawa sampai mati, itu bahaya. Karena ada beberapa orang itu di dalam pelayanan kelepasan kan selalu ada. Kok tidak bisa mati-mati ya orang ini padahal sudah semuanya sudah rasanya sudah tidak mampu untuk menahan. Nah ketika seorang pendeta membisikkan apa toh sebetulnya kamu punya dendam apa. Kemudian dia cerita, oh saya masih hatinya ini masih nyantel di mana gitu. Sudah dilepaskan, ya sudah saya lepas, sudah berangkat saudara. Jadi tidak menyimpan dendam. Kemudian selalu melindungi, mempercayai, berharap dan tekun. Melindungi, mempercayai, berharap dan tekun. Ini adalah agape saudara ya. Nanti kita kontraskan dengan yang lain. Kasih agape sering dikontraskan dengan kata-kata Yunani lainnya untuk kasih. Mungkin saudara sudah mengerti, tapi saya rindu untuk membahas ulang seperti ini. Kata yang pertama dalam kasih, di dalam kontrasnya dengan agape itu ada kasih eros. Kasih eros ini kasih romantis atau penuh gairah, makanya gambarannya dewa eros itu kayak begitu saudara. Ganteng, six pack dan lain sebagainya. Ini kasih yang disebut kasih romantis atau penuh gairah. Jadi kalau seorang lagi saling taksir menaksir, biasanya yang dilihat dulu kan kebanyakan fisik, kebanyakan loh ya. Ada orang yang tidak, kan selalu begitu. Pertama dilihat face, kemudian dilihat body, kan seperti itu. So. Ini namanya kasih eros. Nah kalau kita masih melihat itu, mungkin di dalam interaksi keluarga seperti itu. Dulunya berpacaran begitu kan, saling pandang-pandangan, love at the first sight, cinta pada pandangan pertama, begitu saudara ya. Kan ada lagunya itu, saudara, pandangan pertama. Nah itu suka lagunya, pandangan pertama. Ini eros dulu, tapi setelah berkeluarga maka kasih itu bisa berubah. Bisa menjadi filia, ya filia itu kasih persahabatan. Kalau orang sudah lama menikah itu kan seperti sahabat, saudara ya. Tapi ingat itu suami istri, bukan sahabat murni, tapi suami istri. Persahabatan atau cinta kasih sayang. Ya, seperti guru-guru sekolah minggu bersahabat semuanya gitu ya. Ya ini punya kasih yang namanya disebut sebagai filia, saudara. Ini filia. Kemudian ada lagi kasih yang disebut storge ya. Storge ini yaitu kasih sayang keluarga atau alami. Kasih sayang keluarga tentunya seorang ayah mengasihi anak, seorang anak mengasihi ayahnya lebih daripada mengasihi yang lain. Ini kasih storge. Ya suami mengasihi istrinya itu, jangan istrinya orang lain atau suaminya orang lain. Kan seperti itu di dunia maya, di dunia nyata kan banyak hal yang seperti itu. Ya kan? Jadi ini yang namanya storge. Tapi yang tertinggi itu disebut kasih agape, saudara.
Jadi kalau kasih kita masih mentok di eros, mungkin saudara sedang berpacaran dengan si dia, itu masih eros. Nanti kalau sudah menikah meningkat ke storge atau filia, saudara. Nah, saudara, saya kontraskan ketika Petrus pada saat pelayanan Tuhan Yesus bangkit yang terakhir, dia makan bersama dengan murid-muridnya, itu dia bertanya kepada Petrus. Ini yang selalu menjadi selalu dibicarakan, dan saya kira saudara mengerti hal ini. Tetapi saya ambil di dalam bahasa aslinya, saudara. Karena ini menyangkut tentang kasih filia dan kasih yang namanya agape. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus yang pertama kali ketika makan bersama-sama. Kemudian Yesus bertanya kepada Petrus. Nah, kata-kata bahasa Yunaninya segini, Simon Iono agapasme pleon tauton. Nah, artinya Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau? Ini kata kerjanya agape ya. Agapau, apakah engkau agapas, itu dari kata agapau, me more than this. Apakah kamu mengasihi aku lebih dari yang lain? Tuhan Yesus memakai kata agapau, agapas di situ ya. Kemudian Petrus berkata, nei kurie su oidas oti philose. Jadi dia berkata, ya Tuhan, ya kurie itu kan kurios ya, Lord. Yes Lord, you know that I love phileo you. Tuhan, kamu tahu bahwa aku phileo sama kamu. Philo, saudara. Philo itu kan kalau orang pertama tunggal, philo, saudara. Philo, aku philo. Jadi gimana saudara? Ketika Tuhan Yesus tanya, apa kamu agapao? Tapi jawabannya Petrus philo. Jadi rupa-rupanya Petrus itu tidak berani mengatakan agapao, saudara. Kenapa? Dia tahu dirinya itu seperti apa. Istilah orang tahu diri. Gak mungkinlah aku bisa agapao. Kemudian di dalam ayat yang ke-16, nah ini Tuhan Yesus bertanya lagi ya. Nah di situ katakan, Simon Yono agapasme, tanya lagi saudara. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrusnya jawab, ne kurie su oidas oti philose, sama saudara. Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Kalau dalam bahasa Indonesianya kan tidak ada kata agape, kata fileonya tidak ada. Aku mengasihi kamu seolah-olah wajar biasa. Tapi ini tidak wajar karena Tuhan bilang kamu agapau enggak, kamu agape enggak sama aku. Aku filia Tuhan. Kasih persaudaraan, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Aku filia. Lah kemudian kebaikan Tuhan Yesus itu terlihat di dalam ayat yang ke-17. Karena Tuhan Yesus menurunkan derajat kasihnya, saudara. Simon Yono phileisme. Nah, phileis ini kan dari kata phileo. Jadi setelah 2 kali Petrus berkata phileo, Tuhan Yesus mengatakan Simon Yono agapas phileisme. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau phileo sama aku? Nah, kemudian Petrus menjawab di sini. Petrus was distress, sudah 3 kali ditanya. Sampai 3 kali dia kan istilahnya tertekan begitu. Nei kurie su oidas oti philose. Ya Tuhan, kau tahu. Bahkan ada satu kata lagi, ginosko. Di sini tidak saya tampilkan. Oidas itu mengetahui, ginosko itu lebih mengetahui lebih dalam lagi. Jadi sampai ketiga saking distressnya itu, Petrus itu bilang, ya Tuhan, kau tahu, bahkan kau mengetahui lebih dalam ginosko. Hatiku bahwa aku phileo sama kamu. Jadi artinya saudara di sini kalau kita melihat, kemudian Tuhan berkata, boske ta probata mo. Jadi berilah makan domba-dombaku atau gembalakanlah domba-dombaku. Nah itu saudara. Jadi kehendak Yesus yang pertama itu adalah supaya Petrus itu punya agape, mengasihi agape. Apa kau mengasihi aku? Tapi Petrus seorang yang jujur, seorang yang sanguin, kalau sudah baca karakter sanguin, yang meledak-ledak dan selalu menjadi pahlawan, hero, dan dia berani berkata, orangnya lantang, ceplas-ceplos, dia tidak mumpuni gitu loh saudara. Dia merasa aku nggak bisa ini kalau agape.
Jadi secara spontan dia bilang philo atau phileo. Jadi aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kasihnya kasih phileo. Saudara, kasih filia tadi ya. Kalau phileo itu kata kerja, kalau filia kata benda. Jadi kasihnya filia. Tapi kemudian Yesus yang bijaksana itu menurunkan kemudian. Dia mengatakan begitu, Simon Yono, fileisme, apakah engkau mengasihi filia kepada aku? Ya Tuhan, sudah beres saudara, enggak pertentangan terus. Nanti kalau diteruskan agapas terus, sampai 10 kali, Petrusnya bilangnya tetap filo, tetap dia mengasihi. Jadi Petrus hanya mampu secara jujur mengatakan, aku mampu mengasihi engkau tapi kasih persaudaraan Tuhan. Kasih yang hangat, kasih yang baik. Tapi kalau suruh agape, aku belum bisa. Tapi pada akhirnya sejarah berkata bahwa Petrus akhirnya bisa. Karena pada waktu pemerintahan Nero itu saudara, dikejar-kejar semua orang Kristen ya. Karena waktu itu kan ada kebakaran di Roma di sana. Kemudian dia mencari kambing hitam karena Nero sudah dituduh bahwa yang membakar kota itu dia sendiri. Untuk dia mau buat perbaikan itu saudara. Karena dia terdesak maka dia mengkambing hitamkan orang Kristen dan orang Kristen dikejar-kejar. Termasuk Petrus dikejar-kejar. Suatu saat Petrus mau melarikan diri bersama murid-muridnya. Yaitu yang selalu terkenal saudara, Quo Vadis Domine itu. Quo Vadis Domine. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian Quo Vadis Domine itu artinya kemana engkau pergi Tuhan. Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemana engkau mau pergi. Dia ketemu penampakan Yesus. Kemudian Yesusnya berkata, iterum, Roma, ke Roma, venio, crucifigi. Iterum Roma, pergi kembali ke Roma, venio, crucifigi, untuk disalibkan kedua kali, saudara. Saat itu Petrus langsung sedih dia. Akhirnya dia tidak mau melarikan diri. Dan dia akhirnya menurut tradisi ya, sejarah, dia disalibkan dan dia tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus yang salib berdiri begini, tapi dia mau kepala di bawah, saudara. Dan dia akhirnya meninggal sebagai martir. Dan saat itu kalau kita bisa simpulkan, saya yang menyimpulkan bahwa Petrus sudah punya agape. Petrus sudah meningkat kasihnya agape. Karena dia merelakan dirinya untuk disalibkan. Untuk mengorbankan bagi junjungannya yaitu Kristus. Dia sudah agape sama Kristus, saudara. Tidak phileo lagi, tapi agape. Nah, kasih ini kasih yang terberat. Makanya di dalam kehidupan kita, itu kita senantiasa keinginan Tuhan itu adalah agape. Buaro itu bukan phileo. Ya, buaro itu juga bukan philia dan juga bukan storge dan juga bukan eros. Tapi buaro itu adalah kasih itu agape, saudara. Nah, berikutnya ini sekarang kita lihat prakteknya. Dalam teologi Kristen, ya, kasih agape dipandang sebagai ekspresi tertinggi kasih Allah kepada umat manusia yang ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk mengasihi sesama dengan kasih agape yang sama seperti yang Allah tunjukkan kepada kita. Dia yang adalah Allah seringkali katakan tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah milik yang dipertahankan. Kita masuk dalam perjamuan kudus nanti. Tapi dia turun menjadi manusia dan menjadi hamba rela sampai mati. Itu agape. Itu adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang sudah rela, ya, penuh dengan pengorbanan, saudara, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak memandang objek. Kalau kita lihat kan rasanya kayak mustahil. Seorang yang luar biasa tingkatnya kemudian mau berkorban kepada objek yang paling rendah, objek orang berdosa. Tidak bisa, saudara. Agak sulit kalau kita lihat di dunia ini, saudara, agak sulit. Ya. Tapi itu yang dituntut Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu in proses, bahkan sampai kapanpun kita tidak akan mencapai kasih itu atau bisa suatu saat mencapai kasih itu. Itu tergantung daripada kita. Nah, sekarang ini bagaimana kita dapat menumbuhkan kasih agape dalam hidup kita. Nah, ini prakteknya. Yang pertama adalah kita fokus pada kasih Allah kepada kita. Jadi orang itu seringkali kan apa saudara, timbal balik ya. Kasih Allah kepada kita itu kita fokuskan. Nah, kalau kasih Allah kepada kita itu kan saudara tanya Allah itu di mana, Allah itu seperti apa kan abstrak, enggak bisa.
Kita tahu kebenaran Allah itu adalah di dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita fokus kepada kasih Allah, berarti apa yang kita baca Allah yang sudah menyatakan diri di dalam firman Tuhan. Allah yang seperti apa, kasihnya yang seperti apa. Nah, itu nanti saya kasih beberapa quotes daripada orang-orang yang belajar Alkitab yang mengerti tentang kasih Allah. Kasih Allah itu seperti apa? Agapenya Allah itu seperti apa di dalam penjabarannya? Dikatakan dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, beberapa tafsiran tentang kasih Allah dalam pengejawantahannya di dalam kehidupan kita itu apa? Yang pertama itu God's complete and perfect love. Kasih Tuhan itu komplit, itu penuh, dan kasih Tuhan itu sempurna. Seorang bernama Dieter Uchtdorf ya dari Jerman ini, dia berkata begini, Saudara. Nah, dari quotes-quotes ini kita bisa tahu ya, kasih Allah itu komplit, kasih Allah itu penuh, dan kasih Allah itu perfect. Meskipun kita tidak penuh, dia berkata, Tuhan mengasihi kita sepenuhnya. Apa ada yang kurang dari kita? Ada yang kurang memang. Tapi Tuhan mengasihi sepenuhnya. Meskipun kita tidak sempurna, mungkin ada yang cacat dan lain sebagainya, Dia mengasihi kita dengan sempurna. Meskipun kita mungkin merasa tersesat dan tanpa arah, kasih Tuhan meliputi kita sepenuhnya. Ini agape. Jadi jangan merasa termiskin di dunia. Itu lagu-lagu itu kan senang di dalam orang-orang proletar di bawah, kaum bawah itu kan sukanya termiskin di dunia, tersengsara di dunia. Enggak, Saudara. Tuhan itu memberikan agapenya kepada kita. Dia mengasihi setiap kita. Bahkan mereka yang memiliki kekurangan, ditolak, canggung, berduka, ya, atau hancur bahkan, Tuhan tetap mengasihi. Ini, Saudara. Kalau kita mengikuti situasi dunia ini seolah-olah memang Tuhan tidak bisa digambarkan bagaimana, memang tidak secara kasat mata. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan? Melalui firman-Nya. Makanya pegangan kita, cekelane itu loh, Saudara. Itu firman itu harus terus dipegang. Kalau tidak keluar dari firman, kita nanti masuk di dalam kebenaran-kebenaran yang orang berikan, kebenaran budaya, kebenaran tradisi dan lain sebagainya. Tapi kalau masuk kepada kebenaran firman, itu yang kita pegang, Saudara. Nah, beberapa ahli-ahli teologi, ahli-ahli kitab ini mengatakan bahwa Tuhan itu kasih-Nya penuh dan kasih-Nya itu sempurna. Dan kalau kita telusuri di dalam ayat-ayat, di dalam kebenaran firman Tuhan, benar itu yang terjadi. Kasih Tuhan itu sempurna. Selalu baru setiap hari di dalam ratapan, Saudara. Terus baru setiap hari. Kemudian yang kedua, kasih Tuhan itu tidak berubah. Ada lagunya kasihnya tidak berubah. Dulu lagu kuno ada kasihnya tidak berubah. Ya, sekarang jarang mengungkapkan begitu. Lah, saya ambil dari Richard Sibbes ini, Saudara mengatakan begini. Janganlah mengukur kasih dan anugerah Tuhan dengan perasaanmu sendiri. Nah, orang kalau bete perasaannya lain, kalau gembira perasaannya lain. Matahari bersinar sama terangnya di hari yang paling gelap seperti di hari yang paling cerah. Kalau saudara mendung hujan itu, apa matahari tidak bersinar? Dia memberikan perumpamaan, apa matahari tidak bersinar? Kalau mendung kemarin hujan seharian itu, apa matahari tidak bersinar? Dia berkata begini ya, matahari bersinar sama terangnya di hari yang paling gelap seperti di hari yang paling cerah. Maaf, Saudara ya. Perbedaannya bukan pada matahari itu sendiri. Jadi perbedaannya bukan pada mataharinya, tetapi pada beberapa awan yang menghalangi pancaran cahayanya. Jadi God's love itu unchanged, Saudara, tidak berubah. Jadi God's unchanging love tidak berubah. Jadi yang berubah itu yang nutupinya itu loh, Saudara. Mungkin ada awan tebal di dalam pikiran kita. Kita lagi bete, hati kita terluka. Ada awan itu yang menutupi. Sehingga seolah-olah kasih Tuhan itu berubah. Tidak, Tuhan tidak pernah berubah. Kalau berubah matahari nanti terbit dari barat, malah repot, Saudara ya.
Kemudian berikutnya juga seorang yang bernama C.S. Lewis mengatakan, meskipun perasaan kita datang dan pergi, ini sama seperti saya gambarkan tadi ya, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berakhir. Perasaan selalu tidak enak, perasaan enak, ya tergantung mood, atau di dalam bahasa Inggris disebut moody, moodnya bagaimana dan lain sebagainya. Enggak. Kalau Tuhan itu mood-mutan, repot saudara, iya kan? Sebentar Tuhan itu moodnya jelek, wah saudara ambiar ini semua dunia ini. Kalau moodnya Tuhan itu mood-mutan istilahnya ya, ngemut gitu saudara ya. Oh moody, tidak enak, ya, sama seperti kita lagi bete begitu, sudah ambiar semuanya. Tapi kalau lagi senang, wah cerah semuanya. Ya Tuhan tidak mut-mutan saudara ya. Kemudian berikutnya adalah God's enormous love, yaitu kasih Tuhan yang besar. Ini digambarkan oleh Hannah Whitall Smith. Dia menggambarkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, enormous itu berkata, tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Tuhan. Ini Rasul Paulus juga tulis begitu. Sama sekali tidak ada. Tuhan cukup untuk waktu, Tuhan cukup untuk kekekalan, Tuhan itu cukup. Kasihnya luar biasa di dalam kehidupan kita. Pengalaman dari hamba Tuhan saudara, dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa menuliskan di dalam bukunya yang diambil sebagai quote ya, atau quotation itu saudara. Dan berikutnya seorang bernama Tullian Tchividjian, ini cucunya Billy Graham saudara. Jadi Billy Graham itu punya anak beberapa, salah satunya Franklin Graham, terus ada anak perempuannya namanya Gigi Graham, itu nikah sama orang Armenian. Makanya namanya Tchividjian. Kayak orang Kroasia, orang mana, Armenian itu saudara. Dia punya anak namanya Tullian. Nah dia juga jadi pendeta. Billy Graham itu punya anak beberapa pendeta semua, laki perempuan pendeta semua. Cucunya juga pendeta pendidik gereja. Dia berkata begini ya, surprising love. Kasih Tuhan itu surprise, mengejutkan. Kenapa? Dia berkata legalisme mengatakan Tuhan akan mengasihi kita jika kita berubah. Itu legalisme. Injil mengatakan Tuhan akan mengubah kita karena Dia mengasihi kita. Lah surprise. Sebenarnya ketika kita percaya Tuhan masuk, Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, Dia yang mengubahkan kita. Kita tidak terasa ketika kita mengikuti arah petunjuk daripada Roh Kudus. Kita diubahkan. Saya kadang-kadang baca ini kalimatnya benar enggak ya? Nanti kalau saya sampaikan di gereja, nanti nek keliru mateng aku gitu saudara. Ini benar enggak ya? Ya benar saudara. Ya, Injil mengatakan Tuhan akan mengubah kita karena Dia mengasihi kita. Jadi Yesus datang ke dunia itu karena mengasihi kita. Ya, orang yang percaya itu diubahkan melalui keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Surprising saudara. Ya. Kemudian berikutnya kasih Tuhan seperti apa? Kasih Tuhan itu menenangkan. Nah, ini pengalaman dari seorang bernama C.S. Lewis lagi, dia berkata begini, menenangkannya seperti apa saudara? Ketika aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Tuhan, aku tidak mendapat jawaban. Saudara kan sering bertanya, Tuhan, aku membutuhkan ini Tuhan, aku membutuhkan ini Tuhan. Mengapa hidupku begini Tuhan? Tidak ada jawaban. Tetapi jawaban yang agak istimewa yaitu tidak ada jawaban. Istimewanya tidak ada jawaban. Ini bukan seperti pintu yang terkunci. Dia mengatakan bukan seperti pintu yang terkunci. Ini lebih seperti tatapan diam, seperti Tuhan menatap dengan diam. Yang tentu saja tidak tanpa belas kasihan, tapi masih diam. Seolah-olah dia menggelengkan kepala bukan sebagai penolakan, tetapi mengabaikan pertanyaan itu seperti, tenanglah nak, kau tidak mengerti. Kasih Tuhan itu menenangkan kita. Kalau ada permasalahan dalam hidup kita, seolah-olah semuanya ada tembok kiri kanan muka belakang. Tuhan menghendaki kita supaya quiet, supaya tenang. Dan ketika kita bisa tenang, nah barulah pikiran kita terbuka dan ada jalan keluar di dalam hidup kita. Kasih Tuhan selalu tidak akan pernah berubah dan kasih Tuhan itu menenangkan di dalam kehidupan kita semua. Yang terakhir adalah God's transforming love, yaitu kasih Tuhan itu mengubahkan. C.S. Lewis berkata begini, meminta agar kasih Allah puas dengan kita apa adanya, sama artinya meminta agar Allah berhenti menjadi Allah. Jadi kalau kita minta, ya sudah Tuhan, aku ini ya apa adanya seperti ini. Itu sama dengan meminta Tuhan berhenti.
Ya Tuhan, aku ya wis ngene iki Tuhan, ya wis sudah begini, mau enggak mau. Nah ini enggak bisa, itu sama dengan meminta Tuhan berhenti. Tapi kalau Tuhan tetap bekerja, maka selalu ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan bekerja, agape itu bekerja dalam, ya, agape-nya Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Pelan namun pasti ada perubahan-perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita. Nah yang pertama tadi, prakteknya adalah kita fokus pada kasih Tuhan. Ya kurang sedikit lagi, kurang 2 saudara. Yang kedua adalah berlatihlah mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ini prakteknya agape, yaitu mengasihi orang-orang di sekitar kita di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dalam prakteknya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kembali di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 juga dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasihnya di sini bukan filia ya. Kasihnya di sini bukan eros. Dan kasihnya di sini bukan storge. Tapi kasih di sini adalah agape, saudara. Kemudian di dalam Amsal juga dituliskan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau dia dahaga, haus, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Artinya saudara, kita mengasihi dengan kasih agape. Kepada musuh pun kita mengasihi. Dan ada satu quote yang terakhir mengatakan begini, saudara, jangan buang waktu memikirkan apakah kamu mencintai tetanggamu. Jangan memikirkan aku mengasihi enggak ya. Bertindaklah seolah-olah kamu mencintainya. Yang penting sudah ada action bertindak. Jadi yang kedua, kalau tadi fokus kepada kasih yang Allah, yang kedua berusaha untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, mintalah kepada Allah agar dia meningkatkan kasih kita kepada sesama. Di dalam Filipi 1 ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ada 2 quotes yang saya ambil dari Billy Graham mengatakan begini, saya yakin bahwa tindakan kasih terbesar yang dapat kita lakukan untuk orang lain adalah menceritakan kepada mereka tentang kasih Allah. Hari ini kita diingatkan akan pengorbanan Yesus di kayu salib, bentuk daripada agape Allah yang memberikan putranya yang tunggal mati di kayu salib bagi kita semua. Dan yang terakhir, seorang penulis bernama Rick Warren berkata, kasih itu memperhatikan, kasih itu mendengarkan ketakutan dan keraguan orang lain dan memperlakukannya dengan hormat. Kasih menerima orang lain seperti Yesus menerima Anda. Jadi pada kesimpulannya saudara, kita melihat dalam praktek kita, fokuslah ya pada kasih Allah kepada kita. Fokuslah pada agape Allah kepada kita. Dan berlatihlah agape orang-orang di sekitar kita. Mengasihi itu agape lagi. Mintalah kepada Allah agar kita meningkatkan agape kita kepada sesama. Sehingga kasih kita menjadi kasih yang agape.